Ini aku meneteskan ada dua cara, ada yang pakai box styrofoam, pakai kayak gini, nih. Nah ini sekalian cek nih, langsung kayak gini nih. Jadi dalamnya langsung seperti ini guys. Jadi ini adalah tutup apa ya? Kalian bisa pakai tutup botol air mineral atau pokoknya yang bisa buat nampung air seperti ini. Kita lihat satu aja ya. Contoh telur yang bagus setelah 3 hari itu udah kelihatan guys kalau dia fertil atau infertil. Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Siang-siang cukup panas di sini dan udara kali ini tidak mempengaruhi suhu inkubator. Karena hari ini aku akan membahas tentang inkubator iguana atau reptil ya. Jadi ada dua tipe kalau aku bilang inkubator di sini teman-teman. Ada yang pakai tanah, ada yang pakai pasir, ada yang pakai styrofoam, ada yang pakai kontainer. Vlog kali ini aku akan menjelaskan tentang itu teman-teman, suhu, kelembapan dan lain-lain. Walaupun aku pernah bahas ya, dan mungkin kalian yang nonton juga baru pertama kali gimana sih cara menetaskan telur reptil teman-teman, terutama iguana di sini ya. Karena kemarin barusan panen 43 butir telur iguana dan sekarang sekalian ngecek ini hari ketiga setelah aku ambil telurnya dari sarangnya, dan kita cek nanti kayak apa, kelembapannya gimana, suhunya berapa dan lain-lain. Yuk kita cek langsung. Cus. Oke guys, yang pertama untuk menetaskan telur iguana itu yang kalian butuhkan adalah suhu dan kelembapan yang tepat. Tepatnya tuh berapa sih? Kalau untuk iguana atau aku semua reptil aku samain ya. 20 semua reptil yang aku pernah pelihara tentunya ya. Kayak aku pernah kalau netesin sih kura-kura sama iguana. Terus apa lagi ya? Kura-kura, iguana. Aku lupa lagi. Ular itu dulu pernah tapi gak jadi guys. Jadi sementara kura-kura sama iguana ya. Nah itu aku pakai box styrofoam seperti ini. Nah ini aku meneteskan ada dua cara, ada yang pakai box styrofoam, pakai kayak gini, nih. Nah ini sekalian cek nih, langsung kayak gini nih. Jadi dalamnya langsung seperti ini guys. Jadi ini adalah tutup apa ya? Kalian bisa pakai tutup botol air mineral atau pokoknya yang bisa buat nampung air seperti ini. Dan ini box es krim, bekas box es krim yang aku kasih pasir medianya kayak pertama kemarin aku ini ya, waktu aku ngevlog ngambil telur-telur iguananya di sarangnya guys. Nah ini aku sekarang mau gali, sekalian mau lihat kondisi telur setelah 3 hari. Nih lihat, setelah 3 hari dia aku kubur di sini guys. Seperti apakah kondisinya, apakah kenceng? Harusnya kenceng ya udah. Nah ini udah cocok, dapat contoh. Kita lihat satu aja ya, contoh telur yang bagus setelah 3 hari itu udah kelihatan guys kalau dia fertil atau infertil. Jadi posisinya dia akan kencang, kalau dipegang itu teksturnya akan kencang, nggak lembek, dan warnanya juga putih, tidak berkeringat, tidak berbau. Nah itu berarti udah fertil alias sudah bagus ya. Oke, ini aku tutup lagi biar nggak terganggu. Oke, kembali ke pembahasan tentang kelembapan dan suhu guys. Jadi untuk kelembapan sendiri aku aturnya itu kelembapan 80% itu minimal guys, dan maksimal ya 90% untuk kelembapan. Dan suhu itu aku 27 sampai 31 derajat Celcius guys. Jadi aku range-nya sekitar segitu ya. Naik turunnya sih ya sekitar situ, minimal dan maksimal guys. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Nah biasanya banyak pertanyaan untuk bang, gimana nih cara meningkatkan kelembapan? Biasanya PR-nya di kelembapan ya. Kalau suhu, biasanya suhu kita ini di Indonesia udah pas banget 27 sampai 30 derajat Celcius, yang pas banget untuk menetaskan reptil. Tapi kelembapannya biasanya kita ngaturnya agak susah nih. Kalau untuk kelembapan sendiri caranya sih simple, pakai air tadi ya. Pokoknya pakai wadah air, tutup atau botol air mineral itu dikasih air secukup ya. Kalian misalnya coba isi separuh lah dari si botol air itu. Udah dikasih satu di dalam box ya, ditutup box ya. Terus kalian tunggu kurang lebih 1 jam 2 jam, nanti pakai ada hygrometer guys, itu untuk mengatur kelembapan. Tapi kebetulan di sini aku belum pasang hygrometernya, belum beli baterai, habis baterainya. Terus nanti habis itu kalian cek nih setelah 1 jam 2 jam, nanti ada kelembapan humidity-nya 80% atau 90% atau 100% bahkan, atau kurang malah 50%. Nah itu berarti kalian harus nambahin lagi botol aqua atau wadah yang diisi air. Pokok kelembapan itu intinya adalah air yang dikasih wadah kayak gitu aja. Nanti otomatis si kelembapan akan naik sendiri. Tapi yang perlu dicatat adalah biasanya
kelembaban itu nggak naik-naik, misalnya 50, bang ini udah aku kasih airnya banyak banget tapi kok masih 50% kelembabannya. Itu biasanya kotak yang kalian pakai, styrofoam, coba lihat kamera sini. Styrofoam yang kalian pakai di sini itu berlubang guys biasanya. Nah, berlubang atau tidak kedap udara lah ya pokoknya. Yang dibutuhkan untuk menaikkan kelembaban itu wadah yang kedap udara guys yang dibutuhkan. Nah, kalau ada lubang atau ada bocor sedikit, dia kelembabannya akan susah naik, suhunya juga nanti bisa naik turun. Jadi ini aku makanya pakai box styrofoam itu untuk menjaga suhu juga ya. Jadi suhunya misalnya 27, dia akan 27, terus ya mentok-mentoknya 30, 27 sampai 30 lah ya. Naik turun karena ini nggak pakai mesin. Beda halnya kalau kalian pakai mesin. Ada juga inkubator yang pakai mesin, pakai listrik ya. Itu ideal banget untuk menetaskan telur, dan dia bahkan bisa diatur jenis kelamin dari si reptil. Yang aku tahu sih gecko ya. Kalau gecko tuh suhu tinggi itu nanti jadinya male atau jantan, suhu rendah dingin dia akan betina kalau nggak salah ya, apa kebalik ya itu. Terus nah nih mungkin kalian akan menemukan orang atau cuman aku saja yang menetaskan telur pakai kontainer guys. Ini coba lihat, ini pakai kontainer, kalian pasti tahu ya tuh. Ini kebetulan nggak ada yang menetas, dan ini aku pakai pasir medianya. Buat kalian yang belum tahu nih, aku pakai pasir tanah. Ini aku medianya pakai tanah yang agak lembab ya. Di sini agak lembab. Terus aku pakai kontainer. Terus aku pakai kontainer seperti ini, dan ini ada, kalian lihat ada lubang-lubang. Ini lubang-lubang ini bener-bener lubang ya, nggak aku tutupin kecuali samping. Samping ini aku tutup full. Kiri kanan semua tak tutup. Ini kan dulu bekas kandang reptil guys. Kenapa nih pakai kontainer? Kenapa yang satunya pakai styrofoam sih? Sebenarnya eksperimen guys, dan eksperimennya berhasil. Ini udah sering banget menetaskan iguana, kura-kura. Kura-kura yang paling banyak di sini tuh menetas semua, dan hasilnya bagus-bagus. Anakannya sehat-sehat. Egg yolknya atau kuning telur yang ada di perut itu udah hilang setelah dia keluar dari cangkang. Jadi modelnya seperti ini. Jadi setelah dia keluar dari cangkang itu dia udah bersih guys. Udah nggak ada egg yolknya lagi, dan pasti sehat, dan ukurannya rata-rata lebih besar ya daripada aku menggunakan kayak perlit gitu. Terus dia telurnya ditaruh di atasnya dan pakai mirip-mirip kayak yang di styrofoam tadi, cuman ini nggak dikubur guys. Kalau aku sukanya dikubur pakai cara tanah, telur, terus dikubur pasir. Bisa tanah bisa pasir lah, dan dua-duanya berhasil guys. Yang penting kelembaban dan suhu itu kayak tadi ya, aku 27 sampai 30 derajat Celcius. Terus untuk kelembaban 80 sampai 90% guys. Jadi seperti itu. Dan yang paling penting untuk menetaskan telur reptil, terutama iguana dan kura-kura, itu yang nomor satu adalah si fertilitas si telur itu sendiri guys. Jadi kalau misalnya induknya udah nelor nih, tapi tingkat fertilitasnya si telur ini kecil, kalian mau pakai listrik, mau pakai yang super canggih inkubator juga nggak akan netas, karena nggak ada isinya. Kayak kalau ibarat kalau ayam petelur itu nggak akan netas guys, karena nggak ada yang ngawinin kan. Jadi kayak gitu. Jadi kalian pertama cek dulu telurnya, ini bagus apa enggak. Kalau udah kira-kira udah bagus, baru udah dimasukkan ke inkubator, terus berpatok pada suhu dan kelembaban. Jadi kayak gitu guys. Intinya seperti itu sih. Kalau menetaskan telur itu susah-susah gampang. Kalau kalian mendapatkan telur di sarangnya terus wah ini kira-kira udah lembek, nggak kenceng, nggak padat isinya tekstur telurnya, berarti langsung buang aja. Karena ada yang biasanya ambil dari sarangnya, terus ada yang kenceng, ada yang lembek, itu tetap diambil terus dijadiin satu, terus dikasih inkubator, itu bisa bikin jamur, terus nanti jamurnya bisa nular guys. Nanti kita akan update lagi nih tentang telur-telur ini, nanti update-nya gimana. Dan ini kemarin ada 43 butir telur, itu nantinya memang nggak akan 100% menetas guys. Kalau yang aku alami sih nanti 1, 2, sampai 5 butiran telur akan gugur, dan itu biasa ya guys. Jadi ini jarang lah yang 100% menetas dari telur. Misalnya induknya keluar 100 butir terus menetas 100-100-nya juga, itu jarang banget walaupun dia ada ya. Nah itu tergantung nanti kembali lagi ke perawatan pakan, terus stres enggaknya iguana. Tadi itu perawatan, stres enggaknya iguana, makanan, multivitamin, kalsium, kandang, jemuran, dan lain-lain. Yang paling penting sih kalau aku pengalaman itu dia di pakan ya guys. Jadi pakan semakin selang-seling diganti-ganti, nggak cuma kangkung terus pepaya terus, itu
semakin sehat, semakin telurnya semakin banyak, terus tingkat fertilitas atau kesuburan si telur itu semakin banyak ya. Misalnya 40 butir ya, dia paling enggak 39 butir itu menetas, itu udah bagus banget untuk satu ekor indukan iguana. Oke, sepertinya kayak gitu dulu pembahasan tentang inkubator. Yang di sini aku pakai ada dua inkubator. Yang pertama pakai styrofoam, yang satunya pakai kontainer. Ini memang caraku untuk menetaskan telur reptil, terutama iguana dan kura-kura ya guys. Kalau di sana banyak yang pakai cara-cara lain, itu tidak apa-apa guys, karena banyak banget cara untuk menetaskan telur. Bahkan aku pernah lihat ada yang pakai sekam. Cuma sekam aja ya, nggak tahu sih pakai apa lagi. Yang jelas itu medianya pakai sekam, kan aku ada pakai pasir, tanah, terus perlit juga pernah. Nah ini pakai sekam guys, dan itu menetas juga. Jadi bebas ya, yang penting nanti kan tujuannya sama, yaitu menetas guys. Cuman aku men-sharingkan ke kalian bahwa telur reptil itu bisa pakai pasir dan perlit dan tanah. Jadi seperti itu. Untuk kelembapan, suhu, intinya sih ada di kelembapan, suhu, stabilnya suhu dan kelembapan, itu aja sih. Sampai 3 bulan guys. Kalau reptil rata-rata 3 bulan. Kayak iguana dan kura-kura tuh rata-rata 3 bulan. Ada yang sampai 8 bulan. Salvator kalau nggak salah, biawak itu sampai 6 sampai 8 9 bulan. Chameleon tuh juga. Siapa lagi ya? Pokoknya ada yang sampai lama banget untuk menetaskan telur reptil. Tapi yang iguana ini cuma 3 bulan. 3 bulan sebenarnya lama kalau dibandingin sama unggas. Unggas cuma 21 hari kan ayam. Ada yang lebih lama, ada yang lebih sebentar guys. Oke, gitu dulu ngomongin tentang menetasnya telur-telur yang di sini. Mudah-mudahan besok tambah lagi ada telur biawak, si Bimbo dan Bimbi besok dikawinin. Yang penting jodoh dulu, kawin, telurnya belakangan lah. Kalau udah bertelur, udah berarti sudah nyaman ya tandanya mereka berdua. Oke, sepertinya gitu dulu. Doain semoga Zilla World nanti nambah-nambah lagi pasangan-pasangan baru reptil, bisa dari biawak, bisa iguananya nambah. Yang penting sepasang-sepasang, nanti kita ternak guys. Oke, itu dulu buat kalian yang punya ide, saran, konten apa lagi yang harus aku buat, nanti yang paling menarik aku buat guys. Dan mungkin ada saran atau bang ini harusnya gini, harusnya gitu, inkubatornya gini, harusnya gitu, atau kalian punya pendapat lain tentang cara menetaskan telur reptil, kalian langsung tulis di komen. Thank you, subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau reptil lainnya. Bye bye.